Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita belajar bersama tentang kesehatan, khususnya untuk para orang tua dan lansia tercinta. Hari ini kita akan bahas satu topik penting, yang kadang tidak kita sadari, tapi bisa membawa dampak besar. Bukan hanya untuk kesehatan, tapi juga untuk keselamatan hidup kita sendiri. Pernahkah bapak atau ibu merasa tubuh tiba-tiba lemas? Atau mendengar kabar tetangga yang kelihatannya sehat-sehat saja, tapi tiba-tiba terkena stroke? Banyak dari kita mengira stroke datang tiba-tiba. Padahal, seringkali, penyebabnya diam-diam masuk lewat kebiasaan sehari-hari, bahkan dari apa yang kita makan. Ya, makanan. Hal sederhana yang setiap hari kita konsumsi, ternyata bisa membawa dampak besar bagi kesehatan otak dan pembuluh darah kita, terutama di usia lanjut. Di video ini, kami akan bercerita tentang makanan apa saja yang harus diwaspadai, kenapa bisa berbahaya, bagaimana cara mengenali tanda stroke sebelum terlambat, dan tentu saja, bagaimana cara mencegahnya supaya bapak dan ibu tetap sehat, aktif, dan bahagia bersama keluarga. Sebelum kita mulai videonya, silakan tuliskan nama Anda dan asal Anda di kolom komentar agar kita bisa saling kenal. Mari kita mulai, dan pastikan bapak dan ibu menonton sampai habis ya. Karena di bagian akhir nanti akan ada tips khusus yang bisa langsung dipraktikkan di rumah. Apa itu stroke dan kenapa bisa terjadi? Stroke adalah kondisi ketika aliran darah ke otak terhenti secara tiba-tiba. Tanpa pasokan darah dan oksigen, sel-sel otak bisa rusak hanya dalam hitungan menit. Dan jika tidak ditangani dengan cepat, stroke bisa menyebabkan kelumpuhan, kesulitan bicara, kehilangan daya ingat, bahkan bisa menyebabkan kematian. Ada dua jenis stroke. Yang pertama disebut stroke iskemik, yaitu ketika pembuluh darah ke otak tersumbat. Yang kedua adalah stroke hemoragik, ketika pembuluh darah pecah dan menyebabkan pendarahan di otak. Kedua jenis stroke ini bisa menyerang siapa saja, tapi risiko paling besar ada pada orang-orang usia lanjut. Karena itu, penting bagi kita untuk lebih peka terhadap gejala awal, dan lebih bijak dalam menjaga pola makan sehari-hari. Makanan yang bisa picu stroke secara diam-diam. Makanan seharusnya menjadi sumber energi dan kesehatan, tapi tidak semua makanan itu baik untuk tubuh, apalagi jika dikonsumsi berlebihan dan terus-menerus. Tanpa kita sadari, ada beberapa jenis makanan yang bisa menjadi pemicu stroke secara perlahan tapi pasti. Contohnya adalah makanan yang tinggi garam, seperti keripik, makanan kaleng, makanan cepat saji, hingga lauk pauk yang diasinkan seperti ikan asin atau telur asin. Garam memang membuat rasa makanan lebih nikmat, tapi jika terlalu banyak masuk ke tubuh, tekanan darah bisa naik. Dan tekanan darah tinggi adalah penyebab utama stroke. Selain itu, makanan tinggi lemak jenuh dan kolesterol juga berbahaya. Gorengan, daging olahan seperti sosis dan nugget, makanan cepat saji, semuanya bisa menyebabkan penumpukan lemak di pembuluh darah. Akibatnya, pembuluh darah menyempit, aliran darah ke otak jadi terganggu, dan stroke pun bisa terjadi. Bukan hanya itu. Makanan dan minuman tinggi gula, seperti minuman bersoda, kue manis, atau makanan pencuci mulut yang terlalu banyak gula, bisa memicu diabetes. Dan diabetes juga meningkatkan risiko stroke secara signifikan. Sayangnya, makanan-makanan ini seringkali dikonsumsi oleh kita semua, termasuk para orang tua. Bukan karena tidak tahu, tapi karena sudah menjadi kebiasaan sejak lama. Dan karena efeknya tidak langsung terasa, kita mengira semuanya baik-baik saja. Kenapa stroke berbahaya bagi lansia? Bagi orang usia lanjut, stroke tidak hanya soal kelumpuhan. Stroke bisa menghentikan aktivitas sehari-hari, memutus kemandirian, dan bahkan membuat seseorang harus bergantung sepenuhnya pada orang lain. Bayangkan, seorang kakek yang dulu aktif berkebun setiap pagi, tiba-tiba harus duduk di kursi roda karena tidak bisa menggerakkan satu sisi tubuhnya. Atau seorang nenek yang suka bercanda dengan cucunya, kini sulit berbicara karena lidahnya tidak bisa digerakkan dengan normal. Hal-hal kecil yang dulu biasa dilakukan, seperti makan sendiri, mandi sendiri, atau sekadar berjalan ke halaman depan, bisa menjadi hal yang sangat sulit setelah stroke terjadi. Dan lebih menyedihkannya lagi, sebagian besar dari kejadian ini bisa dicegah,
Jika kita lebih waspada sejak awal. Mengenali tanda-tanda awal stroke ringan. Stroke tidak selalu datang dengan gejala besar. Banyak orang mengalami apa yang disebut sebagai stroke ringan atau TIA, transient ischemic attack. Gejalanya bisa sangat singkat, bahkan hanya berlangsung beberapa menit. Tapi itu adalah peringatan keras dari tubuh. Bisa jadi seseorang merasa tiba-tiba lemas di satu sisi tubuhnya. Mungkin tangan kanannya tidak bisa digerakkan seperti biasa. Atau wajahnya terlihat tidak simetris ketika tersenyum. Bisa juga ia sulit berbicara, atau ucapan terdengar tidak jelas. Ada yang merasa pandangannya kabur, atau melihat dua bayangan sekaligus. Ada juga yang merasa pusing berat, hilang keseimbangan, dan hampir jatuh saat berdiri. Kalau bapak atau ibu atau keluarga pernah merasakan hal seperti itu, jangan dianggap sepele. Jangan menunggu besok atau lusa. Langsung periksakan ke rumah sakit. Karena waktu sangat penting dalam penanganan stroke. Cara mencegah stroke di usia lanjut. Untungnya, stroke bisa dicegah. Dan langkah pencegahannya tidak sulit. Mulai dari mengurangi garam dalam masakan, menghindari makanan instan dan gorengan, serta mengganti camilan tidak sehat dengan buah-buahan segar. Minumlah air putih yang cukup setiap hari. Usahakan tetap aktif, walau hanya dengan berjalan kaki di sekitar rumah. Lakukan cek tekanan darah dan gula darah secara rutin. Dan yang tak kalah penting, kelola stres dengan baik. Karena stres juga bisa menjadi pemicu tekanan darah tinggi dan akhirnya stroke. Dan yang paling utama adalah jangan menunggu sakit untuk mulai hidup sehat. Usia tua bukan alasan untuk pasrah. Justru saat inilah tubuh harus lebih dirawat agar bisa tetap menemani orang-orang tercinta. Setelah kita memahami betapa berbahayanya stroke dan makanan yang bisa memicunya, kini saatnya kita membahas lebih dalam bagaimana makanan itu bisa memengaruhi tubuh, terutama pada usia lanjut. Mungkin bapak dan ibu bertanya-tanya, kenapa makanan yang kita makan bisa membuat pembuluh darah tersumbat atau bahkan pecah? Saat kita makan makanan yang tinggi garam, misalnya, tubuh akan menyerap natrium dalam jumlah besar. Natrium ini bekerja menarik air ke dalam pembuluh darah, yang menyebabkan volume darah meningkat. Akibatnya, tekanan darah pun naik. Jika ini terjadi terus-menerus, pembuluh darah menjadi tegang, keras, dan lama-kelamaan bisa rusak. Di usia muda, tubuh masih cukup kuat untuk menyesuaikan. Tapi di usia lanjut, elastisitas pembuluh darah sudah menurun. Inilah sebabnya kenapa hipertensi lebih sering terjadi pada lansia, dan hipertensi adalah gerbang menuju stroke. Begitu juga dengan makanan tinggi lemak jenuh. Lemak jenis ini, yang banyak ditemukan pada makanan gorengan, kulit ayam, dan makanan cepat saji, akan masuk ke aliran darah. Lemak ini bisa menumpuk di dinding pembuluh darah dan membentuk plak. Jika plak ini semakin besar, aliran darah jadi tersumbat. Dan jika sumbatannya terjadi di otak, maka stroke pun bisa terjadi. Sumbatan kecil saja bisa membuat bagian otak kekurangan oksigen, dan dalam waktu singkat, kerusakan permanen bisa terjadi. Bukan hanya itu, pola makan tinggi gula juga sangat berbahaya. Ketika kita terlalu banyak mengonsumsi gula, tubuh akan memproduksi insulin dalam jumlah besar. Jika terus-menerus, tubuh bisa mengalami resistensi insulin, dan akhirnya diabetes. Diabetes adalah salah satu penyebab utama stroke karena merusak dinding pembuluh darah dan membuat darah lebih mudah menggumpal. Itulah kenapa penting sekali untuk mulai sadar dengan apa yang kita konsumsi setiap hari. Tidak perlu langsung mengubah semuanya secara drastis. Tapi kita bisa memulai dari hal kecil. Misalnya, mengurangi jumlah garam saat memasak, mengganti minyak goreng biasa dengan minyak yang lebih sehat, dan mengurangi makanan manis. Selain itu, kita juga harus memperhatikan kebiasaan makan. Jangan makan terlalu malam. Jangan makan terburu-buru. Kunyah makanan dengan perlahan agar sistem pencernaan bekerja lebih baik. Dan usahakan untuk makan dengan jadwal yang teratur. Jangan lupa, apa yang kita makan akan menjadi bagian dari tubuh kita. Jika kita makan makanan sehat, maka tubuh pun akan sehat. Tapi jika kita terus-menerus mengonsumsi makanan yang berbahaya,
maka tubuh pun akan semakin rentan terhadap penyakit. Sekarang, mari kita bahas makanan-makanan yang justru bisa membantu mencegah stroke, terutama pada usia lanjut. Pertama, ada sayuran hijau seperti bayam, kangkung, dan brokoli. Sayuran ini mengandung kalium yang sangat baik untuk membantu menurunkan tekanan darah. Selain itu, kandungan seratnya membantu membersihkan pembuluh darah dari tumpukan lemak. Kemudian ada buah-buahan, terutama buah yang kaya antioksidan seperti apel, jeruk, dan stroberi. Antioksidan membantu melawan radikal bebas yang bisa merusak sel dan pembuluh darah. Buah pisang juga sangat baik karena tinggi kalium dan rendah garam alami. Ikan seperti salmon, sarden, dan tuna juga sangat dianjurkan. Kandungan omega-3-nya membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Konsumsi ikan 2-3 kali seminggu sangat disarankan untuk lansia. Kacang-kacangan dan biji-bijian juga tidak kalah penting. Almond, kacang tanah tanpa garam, chia seed, dan flaxseed mengandung lemak sehat dan vitamin E yang membantu mencegah pembekuan darah di otak. Oatmeal juga menjadi pilihan sarapan yang sangat baik. Oat mengandung serat larut yang bisa membantu mengikat kolesterol jahat dan membuangnya dari tubuh. Ini sangat membantu menjaga pembuluh darah tetap bersih. Dan jangan lupakan air putih. Dehidrasi bisa membuat darah menjadi lebih kental, dan ini meningkatkan risiko stroke. Pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih setiap hari. Selain memperhatikan makanan, penting juga untuk tetap aktif secara fisik. Aktivitas ringan seperti jalan kaki setiap pagi, senam lansia, atau berkebun bisa membantu melancarkan sirkulasi darah, menjaga berat badan, dan mengurangi stres. Stres yang tidak dikelola juga bisa menjadi pemicu tekanan darah tinggi. Dan yang terakhir, bapak dan ibu harus rutin memeriksakan kesehatan. Cek tekanan darah, kadar kolesterol, dan gula darah secara berkala. Jangan menunggu sampai gejala muncul baru ke dokter. Stroke seringkali datang tiba-tiba tanpa tanda-tanda yang jelas, dan pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan. Jika video ini dirasa bermanfaat, mohon bantu kami menyebarkan informasi ini. Bagikan ke teman-teman, keluarga, atau kerabat yang usianya sudah lanjut. Satu share dari bapak dan ibu bisa menyelamatkan satu nyawa dari bahaya stroke. Mari kita jaga diri dan orang-orang yang kita sayangi. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat dan semangat.